Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna fi ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang terdapat banyak fadilah, keutamaan. Di antaranya adalah tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Banyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, dan tentunya ajrun azim wa ghairu munqati', pahala yang besar dan tidak terputus sampai nanti hari kiamat. Kenapa tidak terputus? Karena ilmu yang kita pelajari ini akan kita amalkan dan akan kita ajarkan kepada orang lain. Semakin banyak orang lain mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada mereka, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan saat kita masih hidup ataupun nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Muhammad, engkau akan mendapatkan pahala tidak terputus. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat ini tidak hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga berlaku kepada umatnya. Setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, baik besar ataupun kecil, dan kebaikan itu diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat, selagi ilmu yang dia ajarkan tersebut tetap tersalurkan kepada orang-orang yang hidup pada generasi setelahnya. Maka amalan terbaik yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saya sampaikan bahwa dakwah kepada Allah ini bukan hanya menjadi seorang dai, ustadz duduk di hadapan jamaahnya, tapi kita semua bisa menggunakan wasilah atau wasail, sarana-sarana untuk berdakwah. Kalau sekarang ini sarana yang paling mudah untuk kita berdakwah adalah sarana media sosial. Jadikan setiap apa yang kita upload itu ada nilai-nilai dakwah. Minimal mengajak orang beristighfar, minimal mengajak orang membaca la ilaha illallah, dan minimal mengajarkan kebaikan-kebaikan dari orang lain atau kepada orang lain. Dan jangan sampai status yang kita upload itu malah mendatangkan dosa dari atau bagi orang lain. Seperti misalnya ada aurat yang kita tampakkan dalam media sosial, walaupun itu aurat orang lain, bukan diri sendiri. Atau kata-kata kotor yang kita sedihkan, dia yang punya masalah sama orang, dia maki orang, kita yang suruh baca makiannya.
Itu namanya mendapatkan dosa tidak terhitung banyaknya. Ada berapa orang yang baca? Sampai 100 orang yang baca makian dia. 100 orang itu dosanya tertransfer kepada yang buat status tadi, tanpa dia sadari itu sudah merugikannya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran terkait dengan dakwah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah manusia di dunia ini yang paling baik perkataannya melebihi orang-orang yang mengajak berdakwah atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sekian banyak ucapan yang keluar dari mulut kita, yang paling baik adalah yaitu kata-kata atau ucapan yang mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, terkadang setan seperti yang saya katakan kemarin, setan itu memburukkan sesuatu yang indah dan mengindahkan sesuatu yang buruk. Maksudnya adalah terkadang setan itu mempengaruhi kita. Ketika kita ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan, nanti setan berbisik kepada kita, gak usah, nanti kau dibilang munafik, gak usah, kau sendiri kayak mana hidupmu. Itu setan memburukkan sesuatu yang indah. Ya kita, kalau kita sudah dan kita merasa kita ini gak baik, ya gak apa-apa, sebarkan aja kebaikan dan kita berusaha untuk berbuat baik. Allah Maha tahu. Gak perlu kita dengarkan orang selagi kita saluhat niyatuna, benar niat kita, kemudian nas'a ila ma huwa aslah minhu, kita berusaha untuk lebih baik daripada apa yang kita dapat sekarang, insyaallah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan dalam mukadimah ini? Nah, saya ingin sampaikan satu poin penting, bahwa salah satu tujuan kita belajar adalah kita amalkan ilmu yang kita pelajari dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan istilah al-ilmun nafi'. Apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa membelamu atau mencelakakanmu. Para ulama mengatakan hadis ini diumumkan dia. Pengertiannya bahwa ilmu yang kita pelajari ini itu bisa menjadi ilmu yang menyelamatkan dan bisa menjadi ilmu yang menghujat kita nanti di hari kiamat. Siapakah orang-orang yang diselamatkan oleh ilmunya? Itu orang-orang yang amila bima alima. Yang pertama adalah dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Kemudian yang kedua adalah allamahu, dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Inilah definisi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat, inilah yang akan menjadi hujjatun alaina, menghujat kita nanti di hari kiamat, yaitu ilmu yang tidak kita amalkan. Kita sudah tahu itu haram, kita langgar juga, dan kita tahu itu wajib, kita tinggalkan juga. Berarti kan tidak bermanfaat ilmu itu, tidak teramalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain. Maka nasihat saya sebelum kita masuk dalam materi kita sederhana sebetulnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Cintailah kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan pada diri kita sendiri. Bapak Ibu hadir kemari kajian itu kenapa? Karena mencintai kebaikan pada diri sendiri. Bapak Ibu kan punya keluarga di rumah, ada yang punya kakak, punya abang, bahkan punya orang tua yang punya anak. Kenapa nggak diajak datang kemari supaya mereka mendapatkan kebaikan seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan? Sementara pada pertemuan yang lalu saya juga sudah sampaikan tentang bersabar mengajak keluarga untuk sholat. Itu maknanya adalah bersabar untuk mengajak kebaikan kepada keluarga kita. Ajaklah, ramaikan kajian, bukan hanya di sini ya, nanti dimanapun. Jangan mau masuk surga sendiri, nanti sepi surga, nggak ada orang tua, nggak ada kakak, nggak ada abang, nggak ada anak, nggak ada suami.
bapak juga nggak ada istri, walaupun dapat bidadari yang lain, tapi kita kan harapannya demikian. Walaupun nikmat di surga itu, tapi kalau ada orang-orang yang kita cintai nanti nggak masuk surga bersama kita, rasanya kurang surga itu. Dan itu ada pada diri kita sendiri. Kembali kepada firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan buka surat Al-Qalam. Kita masih pada ayat yang ke 48. Hari ini kita bercerita tentang kisah Nabi Yunus sedikit. Setelah itu kita bercerita tentang ain, penyakit ain, yaitu hasad. Penyakit ain itu yang diawali dari hasad kepada orang lain. Maka para ulama kita mengatakan bahwa fakulu ainin hasidin walaysa kullu hasidin ainan. Setiap penyakit ain itu diawali dari hasad, tapi tidak semua orang yang hasad itu bisa atau mau memberikan bahaya kepada orang lain melalui penyakit ain. Nanti kita akan jelaskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu terhadap hukum yang Allah tetapkan kepadamu. Ini sudah kita bahas kemarin panjang lebar tentang kesabaran. Dan Nabi SAW diminta untuk bersabar. Kemudian Nabi SAW diberikan contoh oleh Allah Ta'ala agar tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang nabi. Dan nabi ini memang salah. Tapi tahukah kita salahnya nabi itu apa? Salah nabi yang akan kita ceritakan, Nabi Yunus ini salahnya apa? Hah? Salahnya apa? Kenapa dia meninggalkan dakwah? Ya, kenapa dia bisa nggak sabar? Maksudnya apa yang membuat dia nggak sabar? Hah? Ada satu rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang. Tahunya Nabi Yunus suruh dakwah, nggak sabar dia, cabut dia. Karena kaumnya, kalau bahasa Medannya, jogal kali, nggak ada yang mau beriman. Kalau seperti itu, semua nabi rata-rata tahan. Iya, semua nabi itu semuanya tahan dan sabar terhadap itu semua. Nah, itu terbukti ketika Nabi SAW mengatakan urudat alayyal umam. Aku pernah dinampakkan oleh Allah Ta'ala keadaan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang di belakangnya ada 2 orang pengikut saja. Dan ada seorang nabi yang berjalan di belakangnya 1 pengikutnya. Dan ada seorang nabi walaysa ma'ahu ahad, enggak ada satupun orang yang beriman kepada. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ya sudah, semua nabi itu sabar terhadap dakwah yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Tapi ada satu kejadian ini yang membuat Nabi Yunus ini gak sabar. Apa kejadiannya? Nah, ini kita bahas. Kita baca dulu ayatnya. Wala takun ka sahibil hud. Kamu Muhammad jangan seperti sahibil hud. Sahibil hud yang dimaksud sini adalah orang yang ditelan ikan besar, yaitu Nabi Yunus. Idnada wa huwa makdzum, dan di dalam ikan itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan makdzum. Makdzum itu artinya adalah magmum. Magmum itu kalau bahasa kita sekarang ini galau. Ini namanya ditelan ikan di dalam perut ikan, masih hidup dia. Apa enggak dia merasakan ketakutan? Maka dalam Al-Quran, kalau di sini dibahasakan dia berdoa dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah, semuanya. Tapi dalam ayat yang lain, di situ ada kata fanada fidh dhulumat. Dia berdoa di dalam kegelapan. Gelap dalam bahasa Arab itu zulmun, itu mufrad, bentuk tunggal.
Tapi Allah katakan di situ fanada fi dzulumat. Dzulumat itu berarti pada kegelapan yang banyak. Gelap sekali. Dan para ulama mengatakan, salah satu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud dengan kegelapan di situ ada 3. Yang pertama fi dzulumati al-hud, yaitu di kegelapan di dalam perut ikan, kan gelap. 1. Yang kedua fi dzulumatil bahri, yaitu ikan ini adanya di mana? Laut, di dalam dasar. Gelap enggak laut itu kalau di bawah? Gelap. Yang ketiga fi dzulumatil lail, yaitu pada kegelapan malam. Jadi dia berada di perut ikan, kemudian dia berada di dasar laut. Ini pun kejadiannya di malam hari. Jangankan di dalam perut ikan, jangankan di dasar laut, kalau kita di tengah laut naik kapal tapi di malam yang gelap, itu pun udah apa kita? Was-was kan? Apalagi dalam keadaan seperti itu. Apa yang dia baca ketika dalam keadaan demikian? Tunggu dulu, belum siap. Tunggu dulu ya. Kita kan tadi cerita kenapa dia nggak sabar. Bukan berarti kaumnya nggak beriman, dia disakiti. Itu udah biasa bagi seorang nabi dan rasul. Itu pasti semua nabi dan rasul mengalami demikian. Walaupun mungkin hanya beberapa nabi yang rasul yang tidak merasakan itu. Kalau dalam tafsir klasik ya, di antara tafsir At-Tabari kemudian juga Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Yunus, umatmu akan diazab. Nabi Yunus sudah senang karena umatnya mau diazab. Emang gitu nabi-nabi terdahulu kan gitu rata-rata doanya. Kalau nggak ada lagi kabar gembira, kayaknya nggak ada tanda-tanda bahwasanya ini kaumnya akan beriman, ujung-ujungnya apa mereka? Angkat tangan berdoa, apa yang diminta? Ya Allah, azab mereka. Mental nabi seperti terdahulu gitu rata-rata semuanya, kecuali nabi kita yang sangat sayang kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis beliau, "Ma min nabiyyin illa walahu da'watun mustajabah." Setiap nabi itu Allah kasih jatah doa yang paling mustajab. Dan semua nabi dan rasul itu telah memakainya di dunia doa tadi. Dan rata-rata doanya apa? Minta supaya kaumnya diazab. Yang paling kejam doanya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Baca surat Nuh itu Pak, di bawah-bawah tuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Satu pun jangan ada lagi di muka bumi ini, bukan di tempat dia tinggal saja, tapi di seluruh dunia ini. Tapi yang Allah kabulkan apa? Di tempat dia tinggal saja. Jadi apa? Nabi Nuh itu proses banjir itu bukan seluruh dunia ini tenggelam, enggak. Di tempatnya saja. Itu Nabi Nuh. Dan nabi-nabi yang lain juga sama. Termasuk juga Nabi Saleh, Nabi Lut juga sama. Termasuk juga Nabi ini, Yunus ini. Jadi ya sudah, ketika dia berdoa kepada Allah, minta dan Allah kabulkan. Iya, aku akan azab mereka pada waktu ini dan ini dan ini. Gitu. Ternyata ketika waktu itu dijanjikan, Nabi Nuh keluar dari situ, pergi dia, ya supaya selamat dari azab. Tapi ternyata kaumnya Nabi Nuh, Nabi Yunus ini, ketika mereka sudah merasakan azab itu akan datang, mereka semua berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau azab kami. Semuanya berdoa, yang laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, semuanya berdoa karena mereka tahu mau diazab. Dan Allah ini kan Maha Rahim, rahmatnya Allah itu loh nggak tertandingin dengan apapun. Maka Allah maafkan mereka. Di situ Nabi Nuh merasa sakit hati. Ya, maka Allah ceritakan Nabi Nuh itu Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu ketika dia keluar dari situ, lihat kaumnya diselamatkan oleh Allah,
idzahaba mughadiban. Dia keluar dari kampung itu dengan marah. Marahnya sama siapa? Sama Allah dia marah, bukan sama kaumnya. Kalau sama kaumnya udah marah duluan. Orang minta sama Allah agar diadab. Tapi dia marah kepada Allah. Tapi jangan dibayangkan marahnya itu kayak kita kesal ya. Apa yang kita inginkan kita nggak dapat, kita marah sama Allah. Apa juga aku sholat tapi Allah nggak bantu aku, nggak kayak gitu dia. Na'udzubillah. Karena itu seorang nabi, rasul punya adab kepada Allah Ta'ala. Karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah Nabi Nuh tidak marah seperti itu, nggak mungkin Allah hukum dia dengan hukuman 3 kegelapan yang dirasakan tadi. Wajar nggak kalau beliau sakit hati? Hah? Kalau bahasa kita di PHP-in gitu kan. Udah mereka diadab. Begitu dia pergi dilihat, mana adabnya kok nggak muncul-muncul. Ternyata nggak jadi diadab. Maka di situ Allah kisahkan idzahaba mughadiban. Dia pergi meninggalkan kaumnya, marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian ya kalau dibilang kecewa mungkin bahasanya nggak tepat. Tapi ada hatinya ada sesuatu yang dia sayangkan. Kenapa Allah nggak adab saja? Berarti Allah tidak mengabulkan doaku. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala maha hikmahnya. Ya mungkin ketika tidak jadi diadab, mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kan kita nggak tahu. Nah itulah rahasia yang saya katakan tadi. Kenapa Nabi Yunus pergi? Yang pertama dia pergi karena memang kaumnya mau diadab. Ternyata nggak jadi diadab. Ya seharusnya kan dia balik lagi. Tapi dia nggak mau balik lagi. Udah dia pergi, ya udahlah. Dia merasa nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pergi, kemudian naik kapal bersama orang-orang. Kemudian qadarullah, ceritanya kita sudah paham bahwa kapal itu mengalami goncangan yang berat atau besar karena ombak besar, maka harus dikurangi muatannya. Ya akhirnya diundi 3 kali, keluarlah nama Nabi Yunus. Setiap kali undian maka dia dilemparkan ke laut, kemudian dimakan oleh ikan. Nah kembali kepada doa tadi, apa doanya? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang tahu keutamaan doa ini apa? Saya kasih hadiah. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita. Diri kita ini kotor, kita bersihkan. Di antara dengan membaca buku ini banyak amalan-amalan pembersih hati. Silakan Bang, tafadhal. Nabi Yunus sadar akan kesalahannya, berbuat dosa terhadap Allah, kekecewaan dia tadi, dan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia memohon ampun, bertobat kepada Allah. Dia telah zalim. Bagus. Barakallah. Tapi tidak semua bagus itu benar, Bang. Alhamdulillah. Kita kasih hadiah apa ini? Hadiah jazakumullah khairan. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kita baca doa ini, apa yang kita dapat gitu loh? Nggak bisa, nggak boleh. Ini kan Ustadz. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau kita baca doa ini, apa yang kita dapat? Apa keutamaan baca doa ini gitu loh? Bagus. Apa? Ya, terangkatnya kesulitan. Nah, ini baru benar. Barakallah. Kita kasih. Nah, Bapak silakan Pak. Tolong Bang, kasihin Bang. Barakallah. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hud." Doanya An-Nun. Nun itu ikan yang apa namanya? Makan Nabi Yunus tadi. Jadi Nabi Yunus ketika dalam ikan tadi, dia berdoa kepada Allah. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Setiap muslim ketika dia mengalami kesusahan, kesulitan, dan dia berdoa kepada Allah dan doanya diawali dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta dan dia hilangkan kesulitan yang dia hadapi. Mogok kereta kita, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh dhalim. Insyaallah hidup lagi kalau kita bawa ke bengkel. Hah? Ya minimal kalau nggak dikabulkan doa kita sudah dapat pahala doa kan? Kan doa gitu. Atau apa saja, masalah rezeki, kesehatan, keluarga, anak, apa saja semuanya, coba baca doa. Nggak pun kita sebutkan doa, nggak pun kita baca doa yang kita minta, artinya nggak pun kita sebutkan apa yang kita inginkan saat kita mengalami kesulitan, tapi kita ulangi saja doa ini, karena Allah sudah tahu tujuan kita baca doa ini untuk apa. Ya bisa juga bertawasul dengan doa ini. Kita jadikan doa ini doanya Nabi sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya, menghilangkan kesusahan yang kita hadapi dan sebagainya. Maka doa ini jangan tinggalkan. Wallahu alam, sebagai nasihat saja. Hah? Ya sama seperti ini. Di zaman-zaman masa-masa sakit kita, di virus seperti ini, minta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit ini, virus-virus ini dengan doa ini juga bisa. Dan saya pribadi ketika saya sujud juga saya tidak lupa untuk membaca doa ini dalam sujud. Sangat baik sekali. Enggak pun kita banyak, ya Allah mudahkan urusanku, baca aja ini. Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, baca ketika sujud. Dan sekali lagi saya katakan, sujud ini waktu yang mustajab untuk berdoa, tidak hanya sujud terakhir. Sujud kalau kita sholat 4 rakaat, sujudnya ada berapa kali? 8 kali. 8 kali kita baca doa yang kita mau, nggak apa-apa. Dan sebaik-baik doa adalah yang doa yang berasal dari Al-Quran, yang telah Allah sebutkan khasiatnya langsung. Di antaranya adalah ini. Ketika Nabi Yunus membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kegelapan dan bahaya yang dia hadapi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, idnada wa huwa makdzum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Laula an tadarakahu, kalaulah dia tidak mendapatkan nikmatun min rabbih, nikmat karunia rahmat dari Allah. Kenapa dia bisa dapat nikmat dan karunia dari Allah? Karena doa yang dia baca. Sama seperti Nabi Adam yang sering saya kisahkan. Sebetulnya ada kesamaan. Ya ini yang abang sebutkan tadi bang. Yang pertama sekali abang sampaikan tadi itu tentang hubungan antara mengakui dosa dengan istighfar itu, dengan minta ampun kepada Allah. Nah, ini poinnya. Ada kesamaan antara doanya Nabi Adam dan doanya Nabi Yunus ini. Termasuk juga doanya Nabi Musa. Itu sama. Apa kesamaan doa mereka ini? Ya, yang paling penting adalah mengakui kesalahan. Kalau di sini kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu di akhir. Kata zalim, saya zalim ya Allah. Saya menzalimi diri saya sendiri dan saya telah berbuat zalim terhadap diri saya. Itu kata Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam, zalimnya di awal. Rabbana zalamna anfusana. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa sebaik-baik istighfar adalah istighfar yang diawali dengan 2 hal. Nih deh. Yang pertama, diawali dengan tasbih. Apa contohnya? Istighfar itu artinya minta ampun ya. Sebaik-baik minta ampun adalah yang diawali dengan tasbih. Apa? Ya ini doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1. Yang kedua apa lagi contohnya? Hah? Nggak ada tasbihnya. Saya minta tasbih subhanaka, subhanallah. Doa ketika sujud atau ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ujungnya apa? Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah. Diawali dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini aplikasi dari firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau bertasbih dulu, setelah itu baru istighfar. Doa kafaratul majlis apa?
wa atubu ilaik. Luar biasa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa bahwa kan bisa aja Allah ampuni aku, kan beres kan. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan Allah dalam Al-Quran mengisahkan Nabi berkata, berdoa kepada Allah. Jadi Nabi itu kan paling tahu tentang Allah gitu. Ya kalau bahasa kita ini, Nabi paling tahu selera Allah itu seperti apa keinginan Allah. Makanya ketika Nabi Adam ketika Nabi Yunus ini mengucapkan subhanaka, Allah Subhanahu wa taala sudah, kalau bahasa kita, tapi kita nggak bisa samakan ya. Ibarat kalau bahasa kita ini luluh hatinya. Apakah Allah punya hati? Nggak ada ayat yang menjelaskan atau dalil menjelaskan Allah itu punya hati, nggak ada. Tapi Allah punya sifat yang sifatnya itu tercakup di dalamnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi pancingan-pancingan tuh bahasanya. Yang kedua, doa itu diawali dengan pengakuan diri kita bahwa diri kita ini salah. Ya tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau enggak ampuni aku, enggak rahmati aku pasti menjadi orang-orang yang merugi. Diawali dengan ya Allah, aku atau kami telah menzalimi diri kami sendiri. Bahasanya itu Nabi Yunus zalim diri sendiri, Nabi Adam juga sama. Karena pada hakikatnya kalau kita berbuat dosa, yang rugi kita sendiri. Allah tidak pernah rugi terhadap dosa yang kita buat. Sebagaimana yang telah Nabi SAW sampaikan dalam hadis beliau, bahwa kalaulah manusia di muka bumi ini semuanya itu bertakwa kepada Allah semuanya, dan ketakwaan mereka itu sama tingkatannya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak menambah kehebatan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau semua manusia di muka bumi ini itu semuanya melakukan dosa, maksiat, fajir betul, pendosa betul, dan dosa mereka itu semuanya sama seperti orang yang paling banyak dosanya di antara kalian, itu juga tidak mengurangi kehebatan dan kekuasaan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam membaca doa tadi yang kita sebutkan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, langsung fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebagai faedah ya. Jadi kalaulah Nabi Yunus tadi tidak membaca doa itu, membaca doa yang kita jelaskan ini, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanubidza bil ara, kami akan lemparkan dia. Bil ara, al ara itu artinya adalah pulau tapi yang nggak ada tumbuhannya sama sekali. Jadi biar dia hidup di situ, nggak makan, nggak apa, artinya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa madhmum, dan dia dalam keadaan sangat terhina. Jadi ingat, Nabi saja itu bisa dihinakan oleh Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertobat dari maksiatnya. Nabi Yunus ini bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat gak dia kepada Allah? Maksiat ini. Tapi dia segera minta ampun, bertobat kepada Allah, langsung diampuni. Nabi Adam juga sama, bermaksiat kepada Allah, sampai-sampai kan sudah saya sampaikan, saking beratnya dosa Nabi Adam itu, Nabi Adam harus ditelanjangi di surga. Berarti kan berat itu kesalahannya. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa tidak ada yang selamat dari yang namanya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Fajtabahu rabbuhu, maka Allah memilihnya. Artinya mengampuninya, kemudian menjadikannya, yaitu Nabi Yunus tadi, faja'alahu minas salihin, dan Allah jadikan dia orang-orang yang saleh. Pengertian orang saleh itu apa? Kategori seseorang itu dikatakan saleh itu kira-kira apa? Dilihat dari apanya? Perkataan, terus perbuatan, terus satu lagi, ada tiga ya? Bukan.
Kalau penampilan sehari dua, berapa banyak orang yang berjenggot, berlobe, mulutnya setan juga. Bangsat kau ya, monyet kau ya. Banyak juga. Walaupun kalau di depan orang apa? Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah itu ya. Karena takwa itu bukan di mulut, bukan juga di pakaian. Berapa banyak orang yang berpenampilan takwa, berapa banyak orang yang berbahasa takwa, tapi hatinya syaitanir rajim. Banyak. Yang ketiga adalah hati. Jadi namanya orang soleh itu, kalau kata As-Sa'di di sini, sudah saya catatkan di sini. Orang-orang soleh itu adalah alladzina saluhat a'maluhum, yaitu orang-orang yang amalan-amalan mereka baik. Yang namanya perbuatan baik adalah melakukan amal soleh, itu satu. Yang kedua, meninggalkan yang haram, itu sudah berbuat baik. Jadi kita nggak berkata kotor aja kita didapat pahala tidak berkata kotor. Sebagaimana orang dapat pahala, berdapat dosa berkata kotor, maka kalau kita nggak berkata kotor, itu kita dapat pahala menahan diri dari dosa itu. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat, itu kita dapat pahala karena kita meninggalkan maksiat tersebut. Apalagi kalau kita pindah kepada amal soleh, maka kita dapat pahala tidak bermaksiat. Yang kedua, dapat pahala dari amal soleh kita itu. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang baik amalannya, itu orang soleh. Yang kedua, yang namanya orang soleh itu adalah orang-orang yang baik ucapannya. Makanya dalam Al-Quran itu ada kata al-baqiyatus salihat, atau disebut dengan al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Apa itu? Apa aja? Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Apa keutamaan baca la haula wala quwata illa billah? Hah? Apa keutamaannya? Bapak Ibu, apa keutamaan baca la haula wala quwata illa billah? Apa yang kita dapat? Harta karun, masya Allah, hebat. Dari mana Bapak Ibu tahu? Udah di-share kemarin ya. Yang ketiga, yang katanya orang itu dikatakan orang saleh, yang pertama tadi ucapannya baik. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik lah. Yang buruk-buruk, kalau memang penampilan kita sudah baik tapi ucapan kita belum baik, berarti belum baik kita ini, belum soleh. Maka sejajarkan antara kesolehan kita dengan kesolehan mulut kita. Kalau belum sejajar antara kesolehan kita ini dengan kesolehan mulut kita, berarti kita belum solehin, belum termasuk orang-orang soleh. Ya, karena kesolehan itu bukan hanya dari perbuatan saja, tapi mulut ini bagaimana bisa selamat dari yang namanya hal-hal yang menghilangkan kriteria kita dari orang soleh. Yang ketiga adalah niat. Niat baik. Salah satu bentuk niat baik adalah dalam hati kita ini tidak ada namanya ghillun. Apa arti ghillun? Ya, ghillun itu iri sama orang, dengki, benci sama orang. Itu namanya ghillun. Sebenarnya Muslim ini tidak boleh saling membenci. Nggak ada alasan kita ini membenci Muslim seharusnya. Ya, kalaupun dia banyak salah sama kita, jangan dibenci orangnya, tapi bencilah sifatnya dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalau nggak bisa kita memperbaikinya, kita minta sama yang maha memperbaiki, yaitu Allah, dengan cara apa? Doakan. Itu baru mental Muslim. Karena memang tidak berhak kita membenci seorang Muslim. Selagi dia Muslim, harga dirinya haram kita nodai. Selagi dia Muslim, tidak boleh kita sakiti walaupun dia menyakiti kita. Ini Muslim. Maka Nabi SAW mengatakan la tahasadu, jangan saling berhasad sesama Muslim. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Tidak boleh. Tapi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang ikhwan. Apa arti ikhwan? Bersaudara, berteman, bersahabat. Walaupun sifatnya bagaimana, ya udah ditemanin aja. Kalau kira-kira ada muncul kata-kata yang nggak baik, kalau mampu dinasihatkan, nasihatkan. Kalau nggak bisa, diam saja, nggak usah dibalas. Biar Allah yang memperbaiki mulutnya. Kalau kita nggak mampu memperbaikinya, biar Allah yang memperbaiki dengan doa kita.
Begitu sifat seorang muslim. Jadi salah satu bentuk niat yang baik adalah hati kita ini selamat dari yang namanya hasad. Nah, ini sengaja saya sebutkan karena ada kaitannya dengan ayat yang selanjutnya. Dan di antara niat baik, pesan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwa inwi al khaira fa innaka fi khairin ma nawaita khaira. Sering-seringlah berniat baik karena engkau akan selalu berada pada kebaikan kalau selalu berniat baik. Jadi kita berniat baik ini sudah dapat pahala kita kan. Maka banyakkan saja berniat baik. Perkara nanti diamalkan atau tidak itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tapi memang berniat, membiasakan diri berniat baik itu adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, ya, kalau membiasakan, sudah terbiasa kita ini berniat yang buruk, maka ini awal dari keburukan. Jadi kan niat berbuat baik kan awal dari kebaikan. Niat berbuat buruk adalah awal dari keburukan. Maka yang awal ini kita jalankan kalau yang baik. Kalau yang buruk ini maka kita tinggalkan, ya. Sedikit lagi. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa iyyakadu. Jadi mereka itu orang-orang kafir hampir saja, bahkan sudah berusaha. Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu orang-orang musyrik. La yuzliqunaka bi absarihim. Mereka itu melihatmu Muhammad dengan mata mereka yang penuh dengan apa? Kebencian, penuh dengan hasad, dengan iri, supaya apa? Supaya Muhammad kena penyakit ain. Kapan mereka melihat Nabi Muhammad dengan pandangan sini seperti itu? Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar nasihat-nasihat dari Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad memberikan nasihat yang baik, dibacakan ayat Al-Quran dan mereka mengakui bahwasanya Al-Quran ini bukan bahasa manusia, karena mereka ini orang Arab asli, jadi tahu bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Sastranya itu sangat tinggi sekali. Tapi mereka berkata innahu lamajnun, Muhammad itu gila. Majnun itu orang yang kemasukan jin. Saya akan sebutkan di sini. Beda antara orang yang kemasukan jin, diganggu jin, dengan orang yang kena ain. Itu bedanya ada. Kalau di antara apa yang akan kita sebutkan ini ada di antara kita, ini perlu diselesaikan dan diselamatkan. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu ain. Ya, apa itu ain? Supaya kita tahu. Ain ini kan mata. Jadi ain itu adalah penyakit ain kita katakan, ya, yaitu penyakit yang muncul pada diri seseorang. Pada diri seseorang itu karena pandangan orang yang melihatnya. Karena pandangan orang yang melihatnya yang diawali dengan kebencian dan hasad, iri, nggak suka. Itu yang pertama. Atau yang kedua, penyakit yang berasal dari penglihatan atau pandangan orang lain karena takjub, saking apa namanya? Kagum. Itu juga yang dikagumi itu juga bisa terkena ain. Jadi ain ini bisa muncul dari dua hal kan. Yang pertama iri, hasad, yang kedua takjub. Jadi agak sulit ini selamat kita dari ainnya. Sebenarnya hampir semua kita ini pernah kena ain, tapi kita nggak tahu kalau itu ain. Nah, kita akan bacakan di ciri-cirinya. Nanti insya Allah kita bacakan secara singkat aja. Nah, kalau kira-kira pernah mengalami seperti itu, tapi di luar dari apa ya? Di luar dari penyakit medis. Pokoknya kalau misalnya ada penyakit sesuatu yang dia derita, misalnya kepala ini sakit, kadang di sini, kadang di belakang, kadang di sini, nanti ke depan, pindah-pindah dia. Nah, ketika diperiksa nggak ada apa-apa, minum obat juga nggak juga. Nah, ini bisa jadi kena ain. Nanti akan disebutkan perkataan
Syekh Shalih Al-Munajjid ketika beliau ditanya apa perbedaan antara orang yang terkena sihir atau diganggu jin dengan orang yang kena ain. Tapi tadi sudah kita sebutkan bahwa ain itu definisinya dua ya, dan itu sekaligus menjadi materi bahwa sebab orang kena ain. Yang pertama tadi karena pandangan tidak suka dari orang lain, hasad, iri dan sebagainya. Yang kedua adalah karena terlalu takjub. Nah, sebelum kita juga sebutkan perbedaan itu, kita ingin tahu cara supaya tidak kena ain. Kita ini perlu membentengi diri kita, bagaimana caranya supaya kita ini tidak gampang terkena ain ya. Yang pertama adalah kita sendiri nih ya, supaya kita tidak menjadi sebab orang kena ain. Ain itu kan bisa jadi kita yang menyebabkan orang kena ain atau orang yang menyebabkan kita kena ain. Maka harus rutin membaca pagi sore surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang memiliki Al-Falaq itu ufuk. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan, kejahatan, bahaya yang Allah ciptakan. Terus wa min syarri ghatiqin idza waqab. Apa arti min syarri ghatiqin idza waqab? Coba lihat tuh Al-Quran terjemahannya biar tahu. Hah? Dari apa? Hah? Bukan, belum sampai. Ghasiqin idza waqab. Itulah susahnya Ustaz Ridho kalau kita nggak paham bahasa Arab. Lama kan buka-buka, makanya harus belajar bahasa Arab. Sengaja saya suruh buka tadi. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiq itu kejahatan. Idza waqab. Ghasib itu rata-rata kejahatan yang terjadi di malam hari. Kalau sudah terbenam matahari, rata-rata kejahatan mulai kapan? Di situ. Setan aja berkeliaran kapan dia? Malam pas maghrib. Maka Nabi SAW mengatakan, tutup pintu kalian, masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah, karena saat itu setan sedang berkeliaran. Kapan? Ketika malam hari, terbenam matahari. Itu dia. Tapi nggak ada istilahnya wewe. Tahu wewe? Wewe gombel? Nggak ada. Masukkan itu ayam. Ayam masukkanlah, kalau nggak dicuri orang nanti, Bu. Itu menunjukkan bahwasanya kejahatan di malam hari kita minta perlindungan kepada Allah. Ini surat Al-Falaq ini, ya Allah, jangan ditinggalkanlah baca pagi sore. Jangan pernah tinggalkan. Ini benteng betul, ini benteng yang kokoh, yang kuat, yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita selamat dari segala macam bahaya, dari kejahatan semuanya, dari kejahatan di malam hari apabila malam sudah datang. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari nenek-nenek yang tukang sihir. Ada nenek-nenek tukang sihir belakang? Nenek-nenek angkat tangannya. Kenapa dikatakan di situ nenek-nenek atau perempuan? Karena rata-rata sihir itu semuanya perempuan dulu pada masa-masa itu. Dari santet-santet. Karena ada guna-guna. Apalah semuanya. Itu benteng kita. Makanya ini surat Al-Falaq sekali lagi lah. Yang kira-kira takut disihir sama orang. Apalagi bapak ibu punya posisi yang bagus dalam pekerjaan. Banyak yang iri. Banyak yang gak suka. Jabatan direbut, dukun bertindak. Itu kan kampungan yang lama dulu. Ini lain lah ceritanya. Cinta ditolak, masih banyak wanita-wanita yang lebih cantik lagi yang lain. Ngapain pusing-pusing? Tapi kalau pekerjaan payah nyarinya. Tapi kayak saya nggak ngajari berdukun, syirik hukumnya ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila mereka melancarkan hasadnya dengan apa? Mata mereka, ya Allah. Ngeri ini ibu-ibu. Ibu-ibu senyum-senyum sana sini, senyum sana sini, ada yang gitu-gitu. Yang nggak suka sama ibu, nggak bisa buang air besar seminggu ibu. Ain itu. Iya.
hilang selera makan, itu juga ain. Alhamdulillah bagi yang badannya supaya diet gitu ya. Jadi jaga supaya tadi saya kembalikan kepada sebab supaya nggak kena ain, yaitu baca surah Al-Falaq ini satu paket tuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nabi SAW mengatakan Qul huwallahu ahad wal muawwidhatain hina tusbih wa hina tumsi 3 marrat yakfika an kulli syai. Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, bacalah Qul huwallahu ahad dan al muawwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas hina tusbih ketika pagi, wa hina tumsi ketika sore, 3 marrat 3 kali masing-masing. Yakfika an kulli syai, maka Allah akan menjagamu dari segala sesuatu. Satu. Yang kedua, maknanya adalah Allah akan cukupkan kebutuhanmu pada hari itu. Ya, tidak ada salahnya kita baca ini mengharapkan kecukupan rezeki. Dan tidak salahnya kita membaca ini karena mengharapkan keselamatan dari bahaya. Kalaulah hasad ini tidak membahayakan, maka Allah tidak akan mencantumkan kata di situ, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad. Kan disandingkan ya tuh. Tadi dari apa? Dari segala macam bahaya. Yang kedua, dari kejahatan di malam hari. Yang ketiga, dari sihir-sihir, ya, santet-santet guna-guna jin dan sebagainya. Yang keempat, disandingkan hasad nih. Berarti kan hasad nih ngeri. Makanya orang yang hasad itu, ini orang yang paling rugi di dunia, akhirat juga. Karena orang yang hasad itu dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketika dia mau tidur, terbayang sama orang dia hasadin, resah dia tidur, bahkan terbawa mimpi, kapok lah dia itu. Kalau hari kiamat ruginya apa? Pahala sholat habis, pahala sedekah habis, pahala semuanya habis. Karena Nabi SAW mengibaratkan hasad itu seperti apa? Seperti kayu, seperti api, mampu menjadikan debu, mampu membuat kayu yang keras itu bisa jadi debu, abu, bukan debu, beda ya, abu. Itu gara-gara hasad. Amalan kita itu terus dibakar, dihabiskan dengan hasad tadi. Makanya nanti ketika kita masuk surga, semuanya bilang amin cepat. Yang pertama sekali Allah cabut dari diri kita ini apa? Ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, kami buang yang ada dalam hati mereka, namanya ghillun. Itu tadi. Makanya kita selagi masih hidup di dunia ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah mencabut ghil dalam diri kita. Doanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat apa? Al-Hasyr. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami ini ada rasa iri, dengki kepada sesama orang-orang beriman. Maka saya bilang tadi, enggak berhak kita iri sama orang beriman. Hanya saja ada namanya ghibthah. Pernah saya sampaikan nih kan? Ghibthah. Ghibthah sama iri ini 11-12. Apa istilah 11-12 tuh? Kalau Pak Saiful tahu istilah 11-12, Pak? Mirip Pak. Gaul juga Pak Saiful ya, Masya Allah. Itu kan bahasa anak muda ya Pak ya. Mirip dia, hampir sama. Tapi kalau ghibthah ini, kita lihat kebaikan ada pada seseorang, kita pengen seperti dia, tapi kita tidak pengen apa yang ada padanya ini hilang. Tapi kalau iri beda. Kita ingin seperti dia, dan kita berkeinginan apa yang dia miliki itu hilang semuanya. Itu namanya iri. Kan tipis sekali bedanya. Dia rajin sholat duha, kita pengen juga sholat duha, tapi tidak ada rasa supaya dia nggak sholat duha lagi. Saya pengen sholat duha seperti dia. Itu benar. Bahkan para ulama mengatakan salah satu cara kita untuk memotivasi iman kita supaya naik adalah kita punya iri sama orang yang amalannya lebih baik daripada kita. Tapi irinya itu dalam bahasa disebut dengan istilah tadi ghibthah. Itu baik, nggak masalah kalau ghibthah itu. Maka Nabi SAW mengatakan la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh kita hasad kepada apapun
kecuali pada dua hal. Yang pertama, orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia ajarkan banyak orang, kan dapat pahala dia banyak. Kita iri sama dia, ya Allah enaknya lah punya ilmu banyak seperti dia, di mana-mana nyampaikan ilmu, orang dengar, orang amalkan, dapat pahala tanpa batas. Yang kedua siapa? Orang yang punya harta kesana kemari, sedekah, dan dia dapat pahala banyak, pahala sedekah jariyah walaupun nanti dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, sebab supaya kita ini selamat dari yang namanya hasad adalah ketika kita melihat sesuatu yang yang menakjubkan, yang kita kagumi, apa yang kita bilang, apa yang kita ucapkan? Barakallahu fik. Barakallahu fik, bukan tabarakallah, itu salah. Tabarakallah itu hanya untuk Allah, maha suci Allah, itu yang benar. Tapi kalau barakallahu fik itu artinya adalah semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang ada pada dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tidak menyelamatkan diri kita ini, menyelamatkan diri kita dan orang lain dari yang namanya ain itu ya. Yang ketiga adalah membaca zikir pagi dan petang. Baca zikir pagi petang itu wiqayah. Itu hisan. Hisan itu benteng yang sangat kuat. Jangan kita tinggalkan ini zikir pagi petang. Ya minimal 3 surat tadi yang kita bacakan. Juga diantaranya adalah zikir pagi petang ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ada lagi hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini juga bahagian dari bentuk menjaga diri kita dari ain tadi. Kemudian yang keempat, terutama ibu-ibu yang punya anak bayi yang masih kecil bu, yang belum bisa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang belum dia bisa baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ibu pegang kepalanya, baik dia masih sedang beraktivitas atau dia sedang tidur, pegang kepalanya baca apa? Allahumma lakasumtu, bukan itu. Allah u'idzuka, kalau dia laki-laki u'idzuka, kalau dia perempuan u'idzuki. Itu aja bedanya. Kalau laki-laki ka, perempuan ki. U'idzuka bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, satu, dari segala kejahatan setan. Wa hammah, dari segala bahaya yang muncul dari hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dari segala penyakit ain yang membahayakan. Kan tadi kita bilang ain itu bisa terjadi karena takjub. Anak ibu hidungnya mancung, ganteng. Dia bilang, ih ganteng kali ya, ih putih kali, mancung kali ya. Gitu. Itu kan takjub yang berlebihan kan? Itu bisa kena ain anaknya. Tapi kalau orang-orang Jawa lain, ganteng dibilang jelek, putih dibilang hitam. Ini lebih berbahaya karena syirik. Kalau ain nggak syirik dia. Gitu dia ya. Hati-hati Bapak Ibu dalam masalah ini ya. Sudahlah bisa terjerumus dalam kesyirikan, membuat sakit hati orang tuanya. Kurang ngajar sih kawan nih. Anakku macung-macung dibilang pesek. Iri kali dia. Kan nggak tahu kita kan. Maka hati-hati. Jadi baca itu untuk anak-anak. Kalau foto-foto di media itu anak kita berapa banyak orang komen itu berbeda-beda, itu bisa kena juga kan? Makanya diawalin setiap kali posting anak kita itu ada kata barakallah, biar orang juga baca. Kalau kita khawatir posting foto anak, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Cuma kan orang yang melihat ini kan berbeda-beda menyikapinya. Kita anggap semua orang yang melihat anak kita ini senang semua. Mungkin ada yang iri. Maka di atas kita buat captionnya itu bisa kita ucap subhanallah atau masya Allah atau barakallahu fik, supaya orang pun ketika melihat terbaca juga sama dia. Kalau sudah terbaca berarti aman. Kan gitu ya. Jadi itu sebab kita selamat dari ain. Yang pertama tadi baca Al-Falaq, kemudian yang kedua mendoakan keberkahan, yang ketiga ya dikit pagi petang, kemudian yang keempat, yang kelima adalah buang yang namanya hasad dalam diri kita, karena memang sumber utamanya adalah hasad ini ya. Bapak rahimakumullah, masih sanggup gak nih? Saya semangat nih soalnya.
Ya, oke, nggak apa-apa. Kita gas ya, sedikit lagi. Alhamdulillah Pak. Karena Allah dan kemudian doa-doa dari Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Beda antara orang yang kena ain dan jin. Ini tanda-tandanya. Yang pertama, kalau orang kena jin, ini singkat aja ya karena waktu kita. Kalau orang kena jin atau diganggu jin, dalam tubuhnya ada jin, yang pertama tanda-tandanya adalah berpaling atau tidak nyaman dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau adzan. Kalau orang baca Quran gelisah dia, sak berak aja bawaannya, ya, memuntah, pusing kepalanya, was-was dia, berkeringat dingin. Ada kayak gitu di sini, berarti ada jin dalam. Dia nggak nyaman dengan Al-Quran tuh. Terlalu nampak, terlihat reaksi nggak nyaman dalam dirinya kalau ada orang baca Quran. Adzan pun gitu. Berarti ada jin dalam tubuhnya, ya. Kegelisahan ketika orang baca Quran, dengar bacaan Quran dibaca itu gelisah, deg-degan, itu detak jantungnya lebih kencang. Tadi keringat keluar, itu tanda-tanda bahwa dalam tubuhnya ada jin. Yang kedua, nah ini yang paling populer, kesurupan, kejang-kejang, kadang gini-gini deh kan, atau endang dia, tergantung jin ya, atau nanti ngomong Jawa dia, macam-macam, ya gaya-gaya, ada yang harimau segala macam. Nah itu jelas nih kesurupan. Saya kasih tahu Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting, terutama guru-guru yang di sekolah. Kesurupan banyak di mana biasanya? Sekolah kan. Kenapa katanya, oh ada kesurupan masal sekolah? Ini karena gurunya nggak belajar sama Ustaz Ramdhani. Saya kasih tahu nih, penting. Dan ini kami praktekkan di pesantren. Satu orang siswa yang kesurupan, jangan didramatisir, los biar aja. Dan jangan dirubungin rame-rame, biar aja anggap nggak ada kejadian. Ambil ini anak mau jerit-jerit mau apa, taruh di kelas, kunci kelas itu biar sampai dia berhenti sendiri. Usir tuh semua anak-anak, jangan ada di situ, jangan ada nengok semuanya. Terus telepon siapa? Ustaz Ridho, jangan dukun. Kalau ada yang bisa meruqyah, ruqyah berbacakan aja. Tapi kalau nggak sanggup udah telepon ya Ustaz. Dan saat meruqyah jangan ada satupun anak-anak yang lihat, suruh pergi jauh-jauh. Paling didampingi sama guru yang itu siapa 2-3 orang, udah selesai, beres itu. Tapi kalau semuanya heboh, semuanya wah jadi segala macam, pindah semua itu, dikerjain semua sama jin. Semua satu sekolah kesurupan, sak kepala sekolahnya juga. Bukan main-main ini. Makanya jangan didramatisir. Makanya kalau di pesantren itu ada satu anak yang kesurupan, kami susah semua pergi, masukkan dalam kelas, kunci kelasnya, biarkan dia dulu, biarkan situ aja, jangan ada yang ke sana. Semuanya beraktivitas seperti biasa. Kalau sudah agak tenang baru kita datangi ruqyah, beres insyaallah. Alhamdulillah ada pesantren kami nggak pernah ada kesurupan massal, walaupun ada yang 1-2 kesurupan. Bukan di pesantren banyak jinnya, bukan, tapi bawaan dari rumahnya. Oh jangan salah, itu anak pesantren itu dari pelosok-pelosok, karo-karo dan segala macam, datang ke pesantren, jimat-jimat pun masih dibawa. Maka di pesantren nangis saja. Suruh baca Quran nggak mau, suruh sholat duha nggak mau, sholat tahajud tidur, kawannya rukuk dia berdiri aja. Ada gitu. Ini kok agak lain ini anak kan. Ternyata cita-cita ya ada pegangan-pegangan yang dikasih sama atu-atu dulu, kakek-kakek itu mengganggu semuanya, jin tuh. Kalau dia berada pada komunitas anak pesantren ini kan semuanya ibadah di situ. Kalau dia berada pada komunitas seperti itu ya nggak nyaman lah dia. Pasti dia memberontak, hingga akhirnya kesurupan. Itu dia ya. Jadi ini rahasia supaya nggak banyak kesurupan massal. Ini nggak banyak tahu. Tapi kalau kesurupan massal itu kan jangan disikapi kali lah. Biasa saja. Yang ketiga, banyak melihat hal-hal yang menakutkan. Nah ini yang sering saya bilang, siapa yang pernah lihat hantu? Nah, berarti ada jin dalam tubuhnya. Ya sama. Makanya si kawan-kawan itu yang ngobat-ngobatnya, ini ada yang ikutimu di belakang, kamu digendong apa, kamu itu menggendong apa, nenek-nenek ada di pundakmu, itu di belakangmu itu ada itu semuanya. Ini semua udah yang ngobati itu ada jinnya.
Jadi yang sering-sering melihat apa namanya? Yang ngeri-ngeri, itulah dia. Yang keempat, suka menyendiri, menung, nanti nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, seperti orang yang gila. Makanya tadi saya bilang, orang gila disebut dengan istilah majnun dalam bahasa Arab. Nabi dibilang majnun, kemasukan jin dia. Makanya dia ngomong aneh-aneh. Orang gila kan ngomongnya aneh-aneh. Jadi Muhammad itu ngomongnya dianggap aneh sama orang-orang musyrik. Udah gila di Muhammad. Nah, maka istilah gila itu diambil dari kata majnun, yaitu orang yang kerasukan jin. Karena orang yang kerasukan jin, dia sendiri, dia ketawa sendiri, dia nangis sendiri, nanti dia ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu indikasi kalau dia diganggu jin. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang diganggu jin. Kalau sekarang ciri-ciri orang terkena ain, ini agak banyak. Saya bacakan aja, cukup didengarkan saja yang mana yang kira-kira ada. Kalau kata Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan, kalau orang terkena penyakit ain, itu ciri-cirinya yang pertama, ya, sakit kepala yang berpindah-pindah seperti saya katakan tadi. Yang kedua, wajahnya pucat. Yang ketiga, nafsu makan lemah. Yang keempat, mati rasa. Mati rasa itu bukan corona. Mati rasa itu dalam artian ini loh, gak ada gairah kita. Panas dingin anggota badan. Tapi tadi ya, bukan ketika diperiksa ke dokter kasih obat nggak hilang dia. Ini dia gaib, tidak seperti penyakit apa medis. Kemudian deg-degan di jantung yang tidak normal, suka terlalu sering itu. Hingga akhirnya membuat resah dia. Selanjutnya, rasa sakit yang berpindah-pindah dari bawah punggung dan bahu. Jadi dari sini ya, bagian-bagian belakang ini, daerah-daerah punggung kita sampai bahu kita sampai ke pinggang kita ini. Kalau sering kadang di sini sakit, nanti nggak lama pindah kemari, nanti pindah agak ke bawah, keliling-keliling dia tawab penyakit sakitnya ini. Maka itu kan nggak wajar dia, nggak normal. Nah, itu bukan sakit biasa. Itu bisa jadi karena ain. Kemudian juga bersedih, suka sedih saja, bukan karena masalah hidup. Kalau masalah hidup itu wajar. Ini nggak ada apa-apa kok tiba-tiba sering sedih. Kemudian dada terasa suka sesak. Hampir-hampir sama kayak corona ini ya. Dada terasa sesak gitu, sempit, kayaknya nggak nyaman lah. Malam hari pakai AC pun tidur tapi berkeringat. Nggak normal, nggak wajar dia. Hal-hal yang nggak berwajar. Dan termasuk juga emosi yang berlebihan. Emosinya itu nggak ada sebab emosi. Iya, orang ngomong baik pun emosi aja. Emosi yang nggak berdasar, bukan emosi yang tidak terkontrol. Biasanya kalau orang itu kan emosi karena sebab dia nggak terkontrol emosi itu, memang dia nggak biasa sabar. Kalau ini nggak ada masalah, nggak ada yang gara-garain, tapi dia bisa tiba-tiba emosi. Termasuk juga sering kali nguap, duduk di masjid, wah, sholat, wah, ngaji, wah, nguap terus. Nguapnya itu nggak normal, terus saja dia, terlalu dekat jaraknya, di mana-mana nguap. Nonton TikTok yang nggak nguap, bahaya. Termasuk juga menyendiri dan suka mengasihkan diri seperti kita katakan tadi. Tidur nggak nyenyak, itu bisa jadi kena ain. Awalnya selama ini nyenyak tidur, kok tiba-tiba nggak bisa tidur, susah tidur, payah tidur, nggak punya masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada problem, kok susah tidur. Itu bisa jadi karena ain. Termasuk juga sering mimpi mimpi buruk. Seminggu mimpi buruknya 15 kali. Berarti satu malam sampai berapa kali? Mimpi buruk ini kan satu malam bisa sampai berulang dia 2-3 kali. Mimpi buruk itu diantaranya jatuh dari ketinggian, berantem sama hewan-hewan buas, yang istilahnya kok nggak masuk akal lah. Masa kita berantem sama ular, berantem sama, nanti dijumpai dikejar-kejar anjing. Itu rata-rata bisa jadi apa? Karena ain. Itu contoh-contoh ciri-ciri orang kena ain. Kalau ada tadi itu, bagaimana cara mengobatinya? Itu cara pencegahannya. Ini udah kena. 1. Minggu depan atau sekarang?
Oh, semangat kali ya, Masya Allah. Ini yang saya senang. Gara-gara dibilang nguap-nguap tadi itu malu lah. Nabi SAW mengatakan yang pertama ya, Innal aina haqqun walau kana syai'un sabiqul qadri la sabaqathul ain wa idza istaghsaltum faghsilu. Sesungguhnya ain itu nyata, benar adanya. Dan andai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain ini akan mendahului takdir. Maksudnya adalah orang bisa mati karena kena ain. Jadi ain ini bisa membunuh orang. Tapi kalaulah tidak karena takdir Allah, ini mati bisa terjadi karena ain. Tapi Allah tidak menjadikan mati karena ain. Mati itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ain ini bisa membunuh orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Maka Nabi mengatakan, apabila kalian menjadi penyebab orang terkena ain, maka mandilah kalian dan sisa air bekas air kalian mandi tadi ditampung, kemudian digunakan untuk mandi orang yang terkena ain. Masalahnya tahu dari mana kita? Oh, ini kena ain nih. Siapa yang buat? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ditanya nggak bisa. Dia nanya, kita nanya sama dia pun nggak bisa. Nggak tahu dia. Ya, tapi kalau misalnya dia jawab ini, itu juga belum pasti kan? Ini agak susah. Yang pertama, berarti disuruh mandi dari air mandi orang yang menyebabkan kena ain. Yang kedua, berwudu. Mandi dari air yang digunakan untuk berwudu orang yang menyebabkan ain. Kalau tadi orangnya suruh mandi, ditampung airnya untuk buat mandi. Yang kedua, berwudu itu orang yang buat ain, kemudian ditampung digunakan untuk mandi yang terkena ain. Ini juga payah. Susah kan? Nggak ada. Yang ketiga apa? Ruqyah syar'iyah, dibacakan Al-Quran aja. Bacakan banyak saja, bacakan Al-Quran apa saja. Semua ayat Al-Quran itu berguna untuk mengusir jin, berguna untuk menolak ain, menghindarkan ain dan menyembuhkan ain. Baca saja bolak-balik. Mau Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul, semua ayat-ayat yang ada. Dan tidak harus ayat-ayat tertentu, insyaAllah itu bisa menjadi sebab seseorang sembuh dari yang namanya penyakit ain. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal, ada pertanyaan? Untuk Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk yang kita yang biasanya itu sholat Jumat itu terkadang mengatur dengan ceramah masuk juga kalau mendengar ayat Quran itu kadang tidur. Nah itu apakah termasuk satu kategori yang Sholat Jumat waktu yang enak untuk tidur bagi sebagian orang. Sandar pula Pak ya, insyaallah. Apalagi di masjid ini pula, ini ademnya luar biasa, masyaallah. Tam, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, ini pertanyaannya, kalau tidak karena stres itu apakah diganggu juga atau tidak Ustaz? Kemudian ada istilah keteguran itu bagaimana posisinya Ustaz? Keteguran. Ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan sholat Jumat Ustaz. Bahkan pada saat berbulan kan kita tidak diperbolehkan untuk berbicara ya Ustaz. Nah, terus kalau Jumatan itu kan banyak anak-anak Ustaz. Anak-anak itu kan ribut gitu. Ribut, ada yang lari-lari segala macam. Lalu itu jadi ramai gitu. Pak, bagaimana kalau seandainya kita mengambil inisiatif, kita menentukan mereka paling tidak kan harus berbicara, tapi bagaimana Pak? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ibu-ibu biasanya banyak yang nggak ada. 3 dulu biasanya. Saya mau kasih hadiah dulu, udah lama saya nggak ngasih hadiah. Kitab Tauhid yang belum punya, yang sudah punya nggak apa-apa juga bisa dihadiahkan sama orang. Atau dua-dua lah saya kasih, satu aja. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Angkat tangan ibu-ibu. Ya, angkat tangan dulu baru jawab. Nanti kalau saya kasih pertanyaan baru jawab, nggak tertuju sama saya, besok ibu nggak mau datang lagi kajian.
Gak ada yang mau, Bu. Nah, inilah kadang ibu-ibu nih. Buat saya senyum sedikit pun jadi. Salah pun saya bilang bagus loh, Bu. Ayo, Bu. Nah, iya, namanya belajar. Hah? Bu Maimunah, boleh, nggak apa-apa. Pertanyaan sederhana aja, Bu. Iya. Terkait dengan ain tadi, sebab orang itu bisa kena ain itu karena apa? Ada dua disebutkan, Bu. Nggak dengar saya Ustaz Ridho, gimana caranya supaya dengar? Nah, yang lain jangan angkat tangan, Bu. Saya suruh tadi nggak mau, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu nyontek catatan nggak ada masalah. Bagus itu malah. Orang bukan ujian ini kok. Nah, ya Bu, dua sebab orang kena ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab-sebab orang kena ain itu pertama karena orang itu jarang membaca Al-Quran. Kedua, sebab orang kena ain. Kenapa orang bisa kena ain itu gara-gara apa? Hasad. Satu. Yang kedua, tadi yang bilang hidungnya mancung dibilang pesek tadi, Bu. Karena apa dia itu? Itu hasad namanya. Satu lagi, tolong dibantu. Syirik itu hasad tadi. Sampai dapat. Tolong dibantu. Ya itulah, alhamdulillah, makasih Bu. Kan yang bantu-bantu nggak dapat buku dapat pahala tadi kan? Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Pertanyaan yang pertama tentang ngantuk pada sholat Jumat, apakah ini ada indikasi apa? Ain, dengarkan. Ini pertanyaan bagus. Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebelum sholat Jumat kita disuruh ngapain? Satu, yang lebih daripada itu, mandi. Berarti kita disuruh betul-betul bersiap untuk sholat Jumat dengan kesiapan yang baik. Mandi, kemudian jangan banyak beraktivitas di sebelum sholat Jumat supaya tidak terlalu lelah. Kalau ini sudah kita buat, tapi ngantuk juga, bisa jadi indikasi ada ain, bisa jadi. Tapi kalau seandainya mandi enggak, capek, lapar, ya wes. Khutbahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Lembut kali kan? Selesailah. Itu berarti kesalahan pada diri sendiri, bukan ain. Tergantung kesiapan kita dan kebiasaan kita. Dan kemudian kalau kita sudah lawan, bagaimana cara menghilangkan ngantuk ketika duduk di masjid? Pindah tempat. Bisa maju, bisa mundur, bisa kanan, bisa kiri. Wudu juga bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak perlu kali tidak usah meninggalkan. Kalau khutbah Jumat ya, tidak usah wudu karena meninggalkan khutbah. Kemudian yang kedua, enggak, insyaallah enggak. Kalau itu enggak. Tapi kalau ada reaksi, maka itu ya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran kemudian supaya nyenyak tidur, supaya cepat ngantuk, itu nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang buruk, itu nggak ada masalah. Ya baik. Saya pribadi itu kalau di kamar itu kalau udah malam sampai subuh itu hidup Al-Quran, nggak pernah nggak. Ada anak, nggak ada anak, saya biasakan. Yang kedua, gila karena stres. Apakah ini termasuk gangguan jin juga? Dua-dua sama. Orang yang stres itu kan kosong pikiran, hatinya juga kosong, maka jin akan masuk ke dalam. Makanya orang yang stres terus dia gila karena kestresannya, itu obatnya sebetulnya diruqyah, Bapak Ibu. Ruqyah akan terus rutin, insyaallah nanti akan hilang. Karena memang kembali kepada ayat Al-Quran, majnun, orang gila dikatakan majnun, berarti ada jinnya dalam tubuhnya. Karena dia dikuasai oleh jin, akal sehatnya. Gitu dia. Kecuali kalau memang nggak mampu, memang betul-betul karena dia gila, ya sudah, gugur kewajiban. Ya, ini tingkat stres yang tinggi ini karena tidak dibarengi dengan kedekatan diri kepada Allah. Di antaranya adalah baca Quran, sholat, baca Quran, zikir. Orang yang zikirnya banyak, tingkat stresnya rendah.
Orang yang rajin sholat, terutama sholat malam, sholat sunnah, itu tingkat stresnya akan rendah, sangat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa rendah? Bagaimana mungkin dia bisa stres sementara hatinya itu tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Zikir itu kan banyak macamnya. Salat itu adalah bagian dari zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Laksanakan salat untuk berzikir kepadaku. Pengajian ini bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir, dan lapas-lapas zikir subhanallah alhamdulillah juga bagian dari bentuk zikir. Yang ketiga, keteguran. Ini bahasa saja. Keteguran dimaksud di sini adalah diganggu jin atau kena aib. Tapi juga jangan terlalu jangan terlalu salah menyikapi. Ini termasuk diantaranya adalah tentang mitos-mitos yang ada. Diantaranya masalah nama anak, keberatan nama seterusnya. Itu gara-gara apa? Dapat mimpi. Ibu-ibu kalau mimpi dijumpai sama nenek moyang dulu atau atuknya dulu yang udah lama, bilang sama suamimu suruh ganti nama anakmu, itu nggak cocok sama garis keturunan kita, itu berat kali namanya. Itu bukan dari atuknya, tapi dari jin. Kalau dibuat syirik sudah. Dan termasuk salah satu indikasi diganggu jin adalah sering mimpi ketemu yang gitu-gitu tadi. Tiba-tiba apa? Nanti datang macam-macam bentuknya, nawarkan kalau kamu mau mau bisa jadi ini jadi itu, kamu buat ini buat itu. Ada yang kamu gali di belakang rumahmu nanti ada keris dan sebagainya. Itu bukan wahyu, itu bisikan-bisikan dari jin, dan itu indikasi kalau kita diganggu oleh jin gitu ya. Kalau keteguran seperti ini, ruqyahkan saja seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, menertibkan anak pada saat sholat Jumat. Tidak boleh dengan bahasa, tapi bapak bergerak boleh. Bapak keluar, bapak panggil semuanya tanpa ada kata-kata, bapak suruh duduk, bapak jagain di situ, bapak berdiri, bapak tengok, nggak apa-apa. Yang penting jangan berbicara. Khotib bilang juga nggak apa-apa, tapi anak-anak payah. Kalau saya sering itu, ada yang main handphone, kaum muslimin rahimakumullah, hargai sholat Jumat kita, jangan main handphone. Nggak apa-apa saya gituin, kapol lah dia. Boleh nggak itu? Boleh, harus bahkan. Itu sebagai bentuk sayangnya khotib kepada siapa? Jamaahnya. Cuma jamaahnya aja nggak mau disayang. Ustadz, apa makna yang ingin Allah jelaskan dalam ayat 18 surat Al-Kahfi? Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu dipenuhi dengan rasa takut terhadap mereka. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Itu ayatnya. Kalau kamu melihat mereka sedang tidur, ashabul kahfi itu, kamu akan terkejutnya luar biasa. Kenapa? Orang tidur itu kan posisinya kan gimana coba? Sekarang Ustaz Ridho ini ganteng gini, tapi kalau pas lagi tidur kan gak enak ditengok. Jadi posisi tubuh ketika tidur seperti apa? Kemudian yang kedua adalah mereka sudah berapa lama di situ? 300 walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 309 tahun. Orang 309 tahun gak cukur jenggot kayak mana? Gak potong rambut kayak mana? 300 tahun. Kukunya kayak mana? Ya semua. Itulah dia. Bentuk fisik mereka itu nggak normal. Gitu loh. Nah 300 tahun. Semuanya sudah berubah. Itu yang dimaksud dengan kalau kamu melihat mereka, kamu akan lari, terkejut. Ya rambut panjang di dalam gua, tiba-tiba kita, apa itu, kan lari kita. Kirain genderuwo. Genderuwo itu ada nggak sih? Nggak ada. Ya, gaul nggak ada. Ya, Allah alam. Saya baca ini tapi tidak tahu apa artinya. Subhanallah wallahu alam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir apa? Ya, ini tadi lapas-lapas zikir ini. Ya zikir.
Nggak ada zikir apa-apa, zikir aja, zikir yang sifatnya umum, disebut dengan istilah al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 kalimat ini kan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau ada la haula wala quwata illa billah, itu adalah bahagian dari bentuk zikir yang sudah kita sebutkan tadi. Keutamaannya adalah harta yang paling baik di surga. Orang yang detak jantungnya 30%, koma, naik menjadi 80%, dibacakan ini terus menerus. Jadi dikit-dikit tadi kalau dibacakan untuk orang yang sakit 30%, detak jantungnya naik ke 85%. Tahu kenapa bisa naik? Perhatikan baik-baik. Orang yang sakit koma, kita lihat dia nggak respon terhadap apa yang kita ucapkan kan? Tapi pada hakikatnya dia dengar nggak apa yang kita bilang? Dengar. Satu. Yang kedua, bisa nggak hatinya mengikuti apa yang kita ucapkan? Bisa. Itulah sebab. Makanya kalau ada orang yang koma, saya kasih nasihatkan ini. Ada orang koma, dia pokoknya sudah nggak sadar apapun. Dipanggil nggak noleh, matanya terpejam, ngorok dan sebagainya. Tetap bisikkan kepadanya. Yang pertama dibisikkan, banyak istighfar kepada Allah. Akui dosa-dosa masa lalu, minta ampun kepada Allah. Hatinya akan berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Pasti itu. Karena orang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan apa dia? Takut. Kita kalau takut banyak ngapain? Istighfar. Walaupun mulutnya, wajahnya nggak ada ekspresinya, tapi hatinya bisa batin. Maka terus nasihatkan, ajak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bisikan kalimat-kalimat tauhid, zikir-zikir ini. Ajak bilang astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Nanti dia akan mengikuti walaupun lisannya nggak bergerak, karena perasaannya masih hidup, batinnya, hatinya masih ada. Kan zikir itu dalam hatinya bisa. Itulah sebab 30% menjadi 80%, karena zikir tadi itu kan menghidupkan apa? Hati kita. Bahkan sebetulnya qalbun itu bukan hati, tapi jantung. Sebahagian ulama mengatakan demikian. Jadi kalau zikir itu menghidupkan jantung kita, pompa jantung kita ini aman, sehat, ya udah, normal akan sehatlah dia. Nah, karena rata-rata itu yang membuat kita ekspresi. Kalau kita takut, jantung kan, detak jantung itu. Kalau kita terkejut juga sama. Kalau kita sedih juga sesak, itu juga jantungnya semuanya. Jadi jantung, sebagian ulama mengatakan ini jantung. Apa itu tadi? Qalbun tadi, ya, wallahu a'lam. Demikian saya kira ini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz Ridho. Insyaallah hari Ahad depan saya minta izin, nanti ada salah satu santri saya bawa kemari. Dia ini lulus ke Mesir. Tahun ini dia berangkat, nanti insyaallah bulan 11 dia berangkat. Tapi selama di pesantren dulu dia sekolah, ini juara, anak ini juara umum ya, hafalan Qur'annya itu sampai 10 juz. Dia ini sekolah dibiayai sama wawak-wawaknya semua. Jadi sekarang dia di pondok, minta tolong sama saya supaya tinggal di pondok sampai berangkat. Dia cerita ke saya yang harus dibayar itu sampai 20 jutaan deh. Baru dapat uang kemarin itu 5 jutaan, itu pun sumbangan dari wawak-wawaknya. Dan kemarin alhamdulillah ada sumbangan dari alumni pondok pesantren, dapat 6 juta. Jadi saya mau bawa dia kemari, maksudnya kita bantulah supaya bisa berangkat ke Mesir. Bapak Ibu nggak bisa berangkat ke Mesir belajar, dengan infak Bapak Ibu ke beliau, insyaallah semua ilmu yang dia pelajari di sana, nanti kalau dia pulang dia berdakwah, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu semua. Insyaallah nanti minggu depan saya bawa anaknya kemari ya. Izin boleh kan? Saya nggak jualan nih soalnya, tapi mencari pembeli yang akan nanti tijarah surga ya, insyaallah. Demikian. Terima kasih.